Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma dzaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha'u wallahu samii'un 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'ats. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan Allahumma iftah lana hikmatan wansur alaina rahmatan bi hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sekarang ada di bab tentang asbabun hayatul qalbi wa amdiyatun nafi'ati, sebab-sebab hidupnya hati dan manfaatnya, dan obat-obat yang bermanfaat. Jadi hati, bab sebelumnya tentang sebab-sebab sakitnya hati, sekarang bab tentang sebab-sebab hidupnya qalbi dan obat-obat yang bermanfaat bagi hati. Kita sudah membahas dua pertemuan, yaitu obat yang pertama adalah dzikrullahi azza wa jalla wa tilawatul Quran, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Dan sekarang kita masuk ke obat berikutnya, yaitu istighfar. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, di sini pengarang kitab ini memisahkan antara zikir, padahal istighfar itu sudah bagian dari zikir, tetapi karena istighfar ini punya keistimewaan sendiri, ya nanti kenapa istighfar itu menjadi sesuatu yang istimewa, nanti kita akan bahas hari ini, sehingga dia dipisahkan sendiri. Jadi zikir satu sendiri sebagai obat hati, membaca Al-Quran satu bagian lagi sebagai obat hati berikutnya, yang ketiga adalah istighfar. Sama-sama zikir, tapi istighfar ini dikaji tersendiri. Kita bahas ya. Al-istighfar huwa talabul maghfirah, huwa talabul maghfirah. Istighfar itu talabul maghfirah, yaitu meminta ampunan, intinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa istighfar itu menjadi penting, Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa poin yang mudah-mudahan kita bahas hari ini, kita makin terbiasa dengan istighfar kepada Allah SWT. Yang pertama, yang paling mendasar, ya, yang paling asas adalah karena itu perintah Allah. Itu saja. Ya, karena supaya kita ini terbiasa dengan syariat agama, ya, bahwa syariat itu kenapa saya harus melakukan ini, ya karena disuruh, bukan karena bermanfaat secara kesehatan, bukan karena melindungi saya, bukan. Jadi karena disuruh. Inti agama itu kenapa semuanya sama-sama melakukan itu, ya karena disuruh. Bukan kalau sholat tahajud ternyata berdampak pada kesehatan, itu bonus. Tapi intinya karena disuruh, ya, karena inti syariat itu. Sehingga kadang nanti kita akan bertemu dengan syariat yang hikmahnya belum ketemu, manfaatnya juga pun nggak ketemu. Tapi karena disuruh ya dijalani. Yang paling banyak adalah saat syariat haji, yang mau belasan orang haji itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau Imam Al-Ghazali mengatakan ibadah haji itu adalah ibadah yang paling muskil rukun-rukunnya, yang paling
tidak bisa dijangkau oleh akal rukun-rukun hajinya, rukun-rukun ibadahnya. Berbeda dengan syahadat. Kalau syahadat itu bisa dilogika. Kenapa sama syahadat? Ya bunyinya, ya saya harus bersaksi bahwa Tuhan saya adalah Allah. Ditanya, kenapa sampai sholat? Ya kelihatan gerakan sholat itu menunjukkan merendahkan diri di hadapan Allah. Meskipun Allah tidak kelihatan, tapi gerakan sholatnya itu sudah terbaca. Oh, ruku, menempelkan kening ke tanah, kebaca. Zakat, zakat apalagi ya. Ini untuk memberi manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan, karena agama Islam itu dibangun dalam asas kepedulian, ya, keadilan. Nah, terus apa? Puasa juga ada manfaatnya. Kalau kita tahan makan, ya, mengurangi makan dan minum, syahwat berkurang, sehingga cenderungan kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dorongan syahwat terkurang, ya, sehingga kita lebih terhindar dari berbuat dosa. Nah, haji, kata Imam Ghazali, apa yang bisa dilogika dari haji? Contoh, ya, melaksanakan sa'i, sofa, lempar batu. Meskipun kemudian kita bilang simbolisasi melempar setan, ya. Orang saking ada orang yang memaknai lempar setan itu, melemparnya itu emosi sampai sandal orang itu dia melempar saking, sehingga kemudian dari situlah muncul cerita ada orang Indonesia yang koruptor yang makan uang haram, dia haji pakai uang haram, terus dia lempar batu itu, batunya balik kenapa dia lempar lagi, balik sampai ketiga kali lempar lagi, balik lagi. Terus di batunya itu ada kertasnya, ada tulisannya sesama setan dilarang melempar. Itu saking ada guyonan. Sebenarnya kan itu simbolisasi. Ya memang kisahnya itu adalah Nabi Ibrahim melempari setan yang menggoda beliau saat mau menyembelih Nabi Ismail. Tapi kan itu kan urusan Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita kan tidak ada sa'i, lempar jumroh, bahkan kalaupun kita nah, kata Imam Ghazali, justru ya, inti dari haji itu adalah kepatuhan kita yang tanpa penolakan, tanpa perlu dilogika. Yes, dikongkong ya ngomong. Kalau masih dilogika, oh iya ya, makna itu belum totalitas, kata Imam Ghazali. Ya, karena kita masih punya landasan. Oh iya, ada manfaatnya sih. Kenapa suruh wudu? Oh iya, biar seger wajah, cerah, bersih. Kenapa suruh mandi? Ya biar seger bersih. Nah, tapi ketika tidak ada alasannya, jenengan tidak punya alasan apa sih hikmahnya, tapi jenengan nurut, itulah kepatuhan 100%. Dan itu ada di haji. Itu tulis Imam Ghazali dalam Ihya. Nah, juga itu istighfar itu, kenapa saya istighfar? Alasan pertama yang paling asas sebelum yang lain nanti ada, itu adalah yang disuruh. Karena agama itu intinya, ibu kenapa berpakai jilbab, ya supaya tidak diganggu oleh lawan jenis, paham, supaya kan aturan gitu ya. Ya itu salah satu. Tapi intinya itu adalah supaya, karena disuruh. Karena kalau kita ingin supaya tidak diganggu, nanti kita kan argumentasi kita digugurkan oleh mereka yang sekuler. Oh, buktinya orang barat itu ya, dan jilbaban ya aman, dan diperkosa, dan apa, dan dinamkan. Nanti kita tidak bisa berargumen. Jadi berjilbab sudah disuruh. Jadi kalau di lingkungan kita orang-orang baik sekalipun, ya, orang-orang soleh sekalipun, dia tetap saja berjilbab. Kenapa? Ya karena disuruh. Bukan karena ya. Nah, istighfar tadi ya. Di Al-Quran misalkan surah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian pada ampunan Allah. Di ayat yang lain ada yang mirip, surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu. Kalau tadi sari'u, ya, kalau ini sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Apa bedanya sari'u sama sabiqu? Kalau sari itu kaitannya dalam pribadi kita, pribadi sendirian, terus bersegera, ya. Kesegeraan kita pribadi.
Tapi kalau sabiku itu ada banyak orang, terus disuruh berlomba-lomba, ayo saya cepet-cepetan. Banyak orang sabik, ya. Berlomba-lombalah kalian dengan rebutan saling mempercepat istighfar dengan yang lain. Jadi kalau sabik itu melibatkan banyak orang, kalau sabik itu tidak melibatkan. Nah, terus surah Nuh misalkan, aku tastaghfiru rabbakum innahu kana beristighfarlah kalian kepada Allah karena Allah Maha. Jadi satu disuruh istighfar karena itu perintah. Yang kedua, ya, kenapa istighfar itu menjadi istimewa bagi kita? Ya, nanti ada sampai berapa ya? Saya mencatatnya sampai 9. Ya. Kalau tidak selesai lanjut 2 bulan lagi. Mohon izin Pak, tanggal 20 saya berangkatkan satu jamaah haji di Tangerang mungkin 40 hari atau live dari Mekah. Surat Nuh. Yang kedua adalah istighfar itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu. Allah SWT berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa taubat dan Allah senang hamba-hamba yang mensucikan diri. Karenanya, Bapak Ibu sekalian dari Allah, kita akan dapati orang-orang soleh itu meskipun tidak sedang bermaksiat, mereka beristighfar, ya, karena mereka dijanjikan oleh Allah SWT, diiming-imingi mendapatkan cinta dari Allah. Pun demikian orang yang berbuat dosa, orang yang habis bermaksiat, jalan cepat untuk mendapatkan cinta Allah. Karena dosanya telah membuat Allah tidak ridho kepadanya, maksiat telah membuat Allah tidak ridho kepadanya, maka jalan cepat kembalikan keridhaan Allah, bahkan mendatangkan cinta Allah bagi mereka yang berbuat dosa dan maksiat adalah istighfar. Karena kata Allah, Allah mencintai hamba-hambanya. Ya memang orang-orang soleh dan maksiat pun mereka tahu, tapi taubat kaidah umumnya taubat itu karena habis berbuat dosa. Kaidah umumnya. Tapi bukan berarti orang yang tidak bermaksiat terus tidak istighfar, karena diiming-iming dari mereka istighfar. Nah, kaidah umumnya dan ayat itu berlaku umum selama tidak ada khususnya. Ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin, itu maka merefer kepada bukan hanya orang soleh yang ahli taubat, tapi orang yang habis bermaksiat, bahwa Allah memberikan kecintaan kepadanya. Ini kan kabar gembira. Ya, selalu saya melogikakan begini. Kalau Ustaz Muslimin berbuat salah ke saya, dan salahnya itu bukan sekali, 2 kali, tapi berkali-kali, terus beliau minta maaf ke saya punya pilihan. Ya, pilih sering di sepuro itu terus-terusan. Saya punya pilihan besok sana sekarang biar pelajaran buat dia dan gitu. Manusiawi karena beliau berulang-ulang. Atau saya punya pilihan memaafkan dia baiklah saya maafkan. Namanya orang. Hanya saja saya itu masih di hati saya itu saya masih mencatat orang ini masuk dalam kotak bahwa orang ini kafir gitu ya, tidak tidur. Ya, dibanding dengan teman saya yang lain yang tidak pernah berbuat salah ke saya. Jadi meskipun beliau minta maaf, pilihan saya tidak memaafkan. Ataupun kalau saya memaafkan, saya akan menomorsekiankan orang ini dibanding yang lain. Tapi kalau Allah tidak ya. Jadi kalau kita taubatnya sungguh-sungguh, ya, maka Allah langsung bukan hanya memaafkan, tapi juga memberikan kecintaannya. Hatta sekalipun paradoksnya atau kebalikannya adalah orang-orang sekitar mungkin masih menganggap dia ahli maksiat atau orang hina karena ketahuan aibnya, kan? Tapi orang ini tidak ada yang tahu, mungkin malam hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Baik, itu nomor 2 ya. Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saya rasa ayat ini sudah sangat lebih dari cukup untuk memotivasi kita sering-sering istighfar kepada Allah, baik habis berbuat dosa maupun dalam keadaan biasa. Baik, nomor 3.
Kenapa kita ini layak melazimkan istighfar? Nomor 3 tentu karena itu adalah kebiasaan Nabi. Ya. Karena itu adalah kebiasaan Nabi. Rasulullah SAW yang maksum, yang dijamin ahli surga, yang kita semua mendapatkan syafaatnya. Beliau itu kebiasaan paling seringnya beliau senantiasa beristighfar. Kata Nabi, ayyuhan nas tubu ila rabbikum wastaghfiruhu. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian dan baca istighfar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, perhatikan sabda Nabi. Nabi memisahkan kalimat bertobatlah kepada Allah dan selanjutnya suruh istighfar. Sebenarnya istighfar itu bagian dari tobat. Tobat itu ya istighfar. Tapi ketika Nabi menyampaikan dua-duanya, ya, berarti ada penekanan. Ya, istighfarnya itu harus dalam posisi bertobat. Berarti ada istighfar yang tidak pakai tobat. Istighfar yang ya hanya adat saja biasa. Itu sudah baik daripada tidak ya, daripada tidak. Tapi Nabi memberi penekanan tubuh ila Allah wastaghfir. Taubatlah kepada Allah dan istighfar. Lalu kata Nabi, fa inni atubu ila Allah wastaghfiruhu kulla yaumin mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah itu setiap harinya 100 kali. Jadi Nabi itu memperbandingkan kita dengan diri kita. Meskipun dia tidak bercerita, aku loh malah disuruh kok jadi istighfar. Maksudnya Nabi tidak kayak begitu ya. Itu kan kalau Nabi nyusah muslimin itu yang sering-sering mungkin ahli surga. Kalau Nabi itu, tapi kita harus paham bahwa ketika Nabi mengatakan saya ini beristighfar kepada Allah itu 100 kali. Mafhum mukhalafahnya yang ada di balik itu, Nabi itu ya bersih dari dosa, diampuni, jaminan surga aja, istighfarnya 100. Masa kita ini gak lebih dari situ. Idealnya ya pantas-pantasnya lah. Pantas-pantasnya. Nabi SAW juga bersabda, ya, badiru bil a'mal fitanan. Ya, Nabi juga mengingatkan ya, kenapa pentingnya beristighfar kepada Allah. Badiru bil a'mal fitanan kakitawil lailil mutlim. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Ya, maknanya apa dalam hadis ini? Ya, syarah beberapa ulama mengatakan amal soleh yang dimaksud hadis ini adalah membaca istighfar atau bertobat. Kenapa? Kaitannya dengan Pak yang untuk hati-hati kita. Badiru bil a'mal fitkan. Segeralah kalian untuk beramal, jangan tunda-tunda amal. Kalau ada keretak hati melakukan kebaikan, eksekusi, jangan gose. Kenapa? Karena kalau selang gose itu, kata Nabi, hati-hati. Fitanan kakitofil lailil mutlim. Karena fitnah itu, ya, dia itu seperti bagaikan malam yang gelap gulita. Ya. Maksudnya fitnah itu datang bisa setiap saat, yang akan menghabisi kita kalau pertahanan kita tidak. Jadi kalau kita itu berbuat dosa atau jatuh pada kesalahan, kata Nabi, badiru bil a'mal, segera taubat. Kalau sampai tidak segera taubat, itu nanti akan ada fitnah berikutnya yang akan melakukan serangan pada kita yang lebih dahsyat lagi. Coba terus dong kata Nabi. Karena kalau dibiarkan tidak segera taubat, itu nanti akan disusul fitnah yang tadi membuat kita lalai ini. Nanti akan datang lagi fitnah yang lebih dahsyat lagi, yang lebih berat lagi untuk kita tolak, sehingga tambah lemah lagi. Maka kata Nabi, segera taubat. Kata Nabi kemudian, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Akan ada seorang laki-laki yang dia itu yusbihur rajul mu'minan, yang dia itu paginya dalam keadaan beriman. Pagi ya, bintang itu sholat subuh. Terus kemudian sorenya sudah dalam keadaan kafir. Bisa.
Ya mungkin siangnya ada fitnah apa, setan apa yang mempengaruhi dia. Padahal paginya masih nabi. Seandainya dia mati pagi itu mati dalam keadaan mukmin. Cuma karena matinya telat, siang keburu kemasukan fitnah dan dia tidak segera bertobat kepada Allah, maka dia sorenya dalam keadaan kafir. Kata Nabi juga ada seorang laki-laki yang malamnya itu dia sorenya itu dalam keadaan mukmin, paginya sudah dalam keadaan kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia menukar, dia menjual agamanya dengan dunia. Nauzubillah ini. Fitnah kaki tauhid lailil mudhim. Fitnah itu datang seperti irisan malam yang gelap. Cepat sekali. Makanya cara menghadapinya adalah badiru bil amal. Tidak ada cara lain. Segera melakukan amal. Kalau jatuh kena fitnah, ya jangan menyesal, jangan merasa aduh saya sudah melakukan ini lagi atau kok bisa tobati kok melakukan ini ya semua ya dikelumpuk betul di sisi misalnya dari segera langsung tobat karena nanti kalau tidak tobat akan didahului, kalau kita tidak mendahulukan tobat akan didahului oleh fitnah. Itu pesan Nabi SAW. Baik, nomor 3. Nomor 4, manusia, kenapa kita beristighfar? Ya, karena hakikatnya manusia itu tidak pernah bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak pernah bisa sesoleh apapun kita tidak bisa memenuhi hak Allah untuk disembah secara sempurna. Kalau kita bandingkan dengan malaikat saja, misalkan ada malaikat yang diciptakan sejak diciptakannya sampai nanti hari kiamat, dia isinya sujud terus. Dia tugasnya tawaf terus ya. Di Baitul Maqmur sana. Ada yang tugasnya dia bertasbih terus. Kita ini kan campuran. Kalaupun sudah dalam ketaatan kayak sholat kita ini, kenapa habis sholat kita tadi baca astagfirullah, padahal kita ini sholat apa ya, dibanding orang yang tidak sholat kan sip kita ini kan ya, dibanding tadi yang telat sholat maghrib itu kan di jalan itu kan, saya itu kan kira-kira lebih sip sholat jamaah, saya ketinggalan sholatnya. Cuman kenapa tidak masih istighfar? Kenapa? Karena belum sempurna ya, karena merasa belum sempurna. Meskipun kita sudah menyiapkan betul, masih merasa kurang. Dan itu memang betul. Hak Allah itu adalah kita harus sadar bahwa ketaatan kita tidak sempurna. Bahkan kita sudah sempurna sekalipun, sudah ikhlas, sudah tumanina, sudah sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Kalau kita ini masih mengklaim itu adalah sempurna atau itu kebaikan saya kepada Allah, berarti juga kita telah mengurangi hak Allah untuk dinyatakan bahwa semua itu adalah kekuatan dari Allah. Misalkan sampai sudah ikhlas, sudah memutus sunnah, tata cara sunnah-sunnahnya dijalankan, ya pakai pakaian bagus dan semua sudah dilakukan. Kok di hati ada ini karena kemampuan saya. Nah itu berarti ada hak Allah bahwa semua la haula wa quwwata illa billah Anda kesampingkan. Karena Anda mengklaim itu adalah kekuatan dari terus gimana Ustaz? Ya sudah, paling benar itu adalah istighfar. Itu nomor 4. Nomor 5, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, dibicarakan dalam nomor 5 ini adalah karena istighfar itu adalah pengantar tercepat seseorang menuju makom ubudiyah. Apa itu makom ubudiyah? Jadi saya pernah membahas ya, insyaallah dalam hubungan kita dengan Allah itu ada istilah ibadah, ada istilah ubudiyah. Nah, yang paling akrab di telinga kita apa? Ibadah. Ibadah itu masdar yang berarti
berasal dari kata kerja yang maknanya adalah perbuatan yang tidak ada waktunya, kapannya, tapi sebuah perbuatan. Sehingga ibadah itu adalah kaitannya adalah perbuatan menghamba. Ibadah itu adalah perbuatan menghamba. Perbuatan, karena perbuatan harus kelihatan, sholat, zakat, ibadah. Nah, kalau ubudiyah, ada di situ ada ya sifatiyah, itu adalah sikap menghamba. Jadi tidak perlu kelihatan, tapi ada di dalam perasaan, suasana hati, kejiwaan, ya, perasaannya. Ini namanya ubudiyah. Sebenarnya yang paling diinginkan dari Allah kepada kita itu adalah ubudiyah kita. Perasaan ubudiyah, perasaan menghamba itu perasaan lemah, perasaan butuh ke Allah. Itu ya. Sedangkan ibadah itu hanyalah sarana supaya apa? Supaya muncul perasaan ubudiyah. Atau sebaliknya, ibadah itu adalah ekspresi dari perasaan ubudiyah. Jadi makanya ada ibadah-ibadah yang ketika dilakukan di situ tidak ada unsur ubudiyah, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Saya kasih contoh, jihad itu ibadah. Perang di jalan Allah ibadah. Perang itu ibadah di jalan Allah. Ya. Tapi kalau di situ tidak ada ubudiyah, ada sifat merasa lemah, butuh, ngaruh ke Allah, minta tolong ke Allah, itu tidak ada. Mau padahal ibadah jihad itu kan ibadah tertinggi ya Pak ya. Ibadah tertinggi ya. Kalau kita ini kan resikonya kalau rukuk sujud kan cuma kecekit ya. Resiko terbesarnya kan kalau sholat itu kan cuma kecekit atau apa gitu Pak ya. Kesel gitu kan, kemong sininya gitu. Kalau itu kan resikonya kan mati ya kan. Makanya itu tertinggi langsung masuk langsung jalan tol. Cuman kalau tidak ada ubudiyah Allah tidak butuh. Contohnya dalam perang Hunain. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathrakum falam tu'ankum. Pada perang Hunain ketika kalian itu muncul merasa bangga dengan diri kalian sendiri dengan banyaknya jumlah, maka Allah tidak butuh dengan jihad kalian. Coba. Karena hilangnya ubudiyah, perasaan ya Allah mau tolong saya itu berkurang waktu itu, maka Allah tegur. Padahal mereka jihad ibadah, perang lawan orang kafir, tapi sikap ubudiyahnya berkurang. Ya, bandingkan dengan perang Badar. Ya. Perang Badar itu Allah SWT karena bagaimana jumlah yang sedikit, perang pertama Nabi itu malam hari sampai meleleh tuh doa itu sampai tidak turun tangannya itu, sampai doanya sampai ekstrim dan gitu ya. Dan ya Allah kalau tidak Engkau tolong kami besok ini ya, saya khawatir jangan tidak disembah lagi oleh mereka. Itu kan doa yang mengancam. Sama kayak teman-teman kuliah saya dulu aktivis masjid di kampus ya. Pas kan kalau aktivis masjid itu biasanya kan kuliah itu jarang masuk, banyak kegiatan Pak ya. Pas mau ujian, gimana kalau kita doanya seperti doanya, ya Allah mudahkan ujian saya. Kalau tidak kau mudahkan, saya khawatir tidak ada lagi yang akan memakmurkan masjidmu itu. Nah, jadi ubudiyah itu menjadi hal yang penting. Makanya Allah benci sekali, bukan pada pelaku dosa. Bencinya Allah itu kepada orang yang sombong. Ya. Bukan pada pelaku dosa. Kalau pelaku dosa mengantarkan dia pada sifat ubudiyahnya. Sifat ubudiyah itu apa? Merasa dua dengan apa yang diapalannya. Sikap ubudiyah itu kalau ibadah banyak, sholat, zakat, dan bayar. Kalau ubudiyah itu cuma dua, ya. Merasa lemah dan butuh. Jadi Allah itu sholat itu harusnya ada sisi ubudiyah, merasa lemah dan butuh. Haji itu ada sisi lemah dan butuh. Allah itu senang. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian dalam istighfar itu ya, adalah alat bantu ya, paling baik untuk membantu kita kembali ke kedudukan ubudiyah kita.
Yang kadangkala justru saat kita dalam ketaatan, justru kadang sifat kemudian itu malah tidak muncul. Biar banyak ibadah, pas ibadah itu tipis-tipis, itu hati itu isinya merasa kurang, terus ya Allah, terus begitu. Saiki mari umroh per bulan, ya kan umroh per bulan. Tadi umroh semesti umroh per bulan ke masjid, sedekah yang luar biasa. Istighfarnya kok mulai berkurang. Lihat orang kok memandang dengan remeh. Oh kalah enggak. Umroh kalau umroh itu Pak, kalau ke Mekah itu, kalau sholat di Mekah itu berapa pahalanya? 100.000 itu Pak. Saya tidak pernah hitung 100.000 itu. Ya, untuk sholat 5 waktu wajib, sholat 5 waktu itu butuh berapa tahun untuk sampai 100.000? Tidak pernah hitung toh. Nah, saya pernah hitung. Butuh waktu 80 tahun lebih. Jadi kalau ada orang sholat itu di sana itu setara 80 tahun sholatnya orang di Indonesia begitu. Nah itu kalau dibawa ke sini kan bahaya ya. Lihat orang kalau perlu sampai minta susu kita kayak kalau ada transferan pahala itu sama tak kayak transferan kebanyakan saja. Saya nah kadang ketaatan ibadah-ibadah yang Allah inginkan muncul sifat ubudiyah, justru ibadah itu malah menjadi hijab seseorang untuk duduk di makom ubudiyah. Perasaan lemah dan butuhnya makin berkurang karena merasa sudah bangga muncul. Kayak tadi pernah istighfar itu membantu kita untuk kembali sadar pada kedudukan ubudiyah kita. Dan dalam kitab Al-Hikam itu barang siapa yang ingin bisa melakukan penyaksian pada sifat rububiyah, maka hendaklah dia duduk dalam kedudukan sifat rububiyah itu. Anda hati menghadap kepada Allah Maha Kaya, maka sampai harus merasa miskin. Kalau Anda ingin tahu Allah itu Maha Suci, maka Anda harus datang kepada Allah dalam keadaan suci atau dalam keadaan hina. Kalau Allah itu Anda ingin tahu bahwa Allah itu Maha Kaya, maka Anda datang kepada Allah harusnya dalam keadaan kaya atau dalam keadaan merasa miskin. Dalam keadaan miskin. Barang siapa yang tidak duduk pada kedudukan ubudiyahnya, maka dia tidak akan dapat melakukan penyaksian pada sifat rububiyah. Itu berbagi lurus. Kalau bapak datang ke Allah dalam keadaan miskin, maka bapak akan ditenangkan oleh Allah karena menyaksikan Allah Maha Kaya. Kalau bapak datang kepada Allah dalam keadaan hina, maka Anda akan dilihatkan oleh Allah mata hati kita bahwa Allah itu Maha Mulia. Kalau bapak datang kepada Allah dalam keadaan lemah, maka Allah akan memperlihatkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuat. Tapi kalau kita datang kepada Allah dengan merasa kaya, merasa kuat, maka sifat-sifat Allah itu akan terhijau, tidak akan dapat kita lihat dengan mata hati. Terus lima, mengantar pada makom. Yang nomor 6, jelas ini alasan dasar juga, karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah tidak mendeklarasikan bahwa Allah itu Maha Pengampun, jangan istighfar, tidak ada manfaat. Ini ekstrim saya ya, di kalimat ekstrim jangan salah tangkap. Seandainya Allah tidak mendeklarasikan bahwa Allah itu begitu sangat mengampuni hambanya, maka jangan tidak beristighfar, karena istighfar tidak ada manfaatnya. Sampai jaluk sepuro pada orang yang sudah terkenal ngamukan, sampai mau minta maaf itu kadang kita banyak mundur ya kan. Ngomongin terkenal ngamukan, dendaman misalnya, ya sudah istighfar itu tambah kekatan, sudah tidak minta maaf kita, karena tahu kita ini prediksinya
kemungkinan dimaafkan atau tidak dimaafkan. Tapi kalau kepada Allah, karena Allah sudah mendeklarasikan sebesar apapun dosanya dalam diskusi itu, kalau kamu datang ya kepadaku dengan dosa sebanyak bumi ini, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang lebih besar darinya. Kalau kamu datang kepadaku dengan dosa yang seluas langit itu, maka aku akan datang ampuni dengan ampunan yang lebih luas dari hambaku. Kalau kamu datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka akan datang dalam keadaan berlari. Menggambarkan betapa senangnya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis kan, Allah itu senang, lebih senangnya seorang laki-laki yang kehilangan bekal. Ya. Seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan, kata Nabi, ya, dia bawa perbekalan banyak, ya. Di tengah padang pasir dia capek, kemudian dia tidur mengikatkan keledainya di dekat sebuah pohon. Dia tertidur di situ. Ketika bangun-bangun, ya, di tengah padang pasir itu keledainya hilang. Lalu kemudian dia sedihnya luar biasa. Dia susah bingung, nggak ada yang bisa menolong. Terus kemudian dia di tengah kalung itu dia tiduran lagi. Lalu tiba-tiba kemudian setelah bangun-bangun keledainya datang lagi. Sampai orang itu berkata, ya Allah, innaka abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Sampai kewali-wali saking kamu, saking senangnya keperucut itu. Ya Allah, terima kasih Allah, engkau memang benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanku. Sampai kewali-wali saking senangnya. Ini menjadi kaidah bahwa Bapak Ibu sekalian, ya, ucapan itu belum benar-benar menjadi hukum sebelum benar-benar dikonfirmasi. Kalau ucapannya kan sudah murtad orang ini. Tapi Nabi menceritakannya saking dengan sampai keliru ngomong. Ini Allah itu lebih bahagia dari orang tadi. Saking bahagia sampai hilang akal menyebut Allah oleh hamba. Wa Abu Hurairah sami'tu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna abdan asaba damban wa rubbama qala atnaba damban faqala rabbi atnabtu. Inna abdan asaba damban, sesungguhnya seorang hamba dia jatuh pada sebuah dosa. Wa rubbama, lalu kemudian dia berkata, lalu kemudian dia berbuat dosa, lalu dia sebenarnya dia lanjutannya adalah dia beristighfar. Lalu dia berbuat dosa lagi. Lalu kemudian dia berkata, ya Allah, saya telah berbuat dosa. Faghfirli, maka ampuni saya ya Allah. Faqala rabbuhu, Allah kemudian bersabda ya, kepada malaikat, A'alima abdi anna lahu rabba yaghfirud dhanba. Kemudian apakah hambaku ini tahu bahwa aku adalah Maha Pengampun? Maka malaikat menjawab, betul ya Allah, tidaklah dia datang lagi kepada engkau kecuali karena dia itu sadar bahwa Maha Pengampun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, saksikan malaikat, aku ampuni orang ini. Lalu orang ini Bapak Ibu sekalian setelah bertobat diampuni, ya namanya orang. Nah ini model-model saya sama dengan. Setelah lama konsisten dalam ketaatan jatuh lagi pada dosa. Lalu orang ini datang lagi, ya Allah, ngelakoni mana? Ampun, Ustaz. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, dia datang lagi kenapa? Kata malaikat, karena dia percaya bahwa Kau Maha Pengampun. Saksikan malaikat, aku ampun. Terus kemudian orang ini memperbaiki diri, ya Allah, memperbaiki diri, ya nggak mati-mati. Kena maksiat lagi, sampai mati tobat mati. Saya cuma tak mati kayak kita nih Pak, ya malam 10 hari terakhir kan luar biasa Ramadan. Mesti ini kan idealnya Pak ya. Selesai. Cuma kan kita masih hidup Fitri itu ya kenyang lagi, lapar lagi, pokoknya itu lagi. Ketemu lagi dosa lagi, dia datang lagi, ya Allah, saya berbuat maksiat lagi, ya Allah. Malaikat orang ini datang lagi. Kenapa dia datang lagi? Allah tahu ya. Karena dia yakin bahwa
bersihkan mereka, aku mengampuni mereka. Kemudian hadis ini ya, dalam syarahnya diriwayatkan Imam Bukhari, lalu Imam Nawawi dalam syarah Imam Bukhari ini disebut sampai 3 kali dia tobat. Cuman kata Imam Nawawi dalam syarahnya, ini tidak memaknai tentang bahwa maksimal diterimanya itu 3 kali. Orang ini terus begitu. Jadi menggambarkan kebiasaan seluruh manusia bahwa ya terus akan besar. Allah ampuni terus. Cuman kan kalau dilanjutkan ceritanya orang ini, kok isinya kita Imam Bukhari ya. Sudah diselesaikan sampai 3. Kata Allah SWT, aku akan ampuni. Jadi kenapa kita istighfar? Karena kita punya Tuhan Maha Pengampun. Ya, Tuhan yang orang lain boleh menghukum apa, nyiksa. Tuhan kita Maha Pengampun. Baik, itu nomor. Sekarang nomor 7, istighfar itu fadilahnya. Sekarang kita bicara fadilahnya. Utamanya adalah memberi jalan keluar. Kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Barang siapa yang melazimkan lisannya itu biasa istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap kesempitan, pada setiap masalah. Wa min kulli hammin farajan. Pada setiap kesusahan ketenangan. Warzaquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka. Saya tulis di Facebook saya. Saya itu kalau ketemu ayat itu selalu tertegun, Pak. Saya sampaikan. Selalu saya bertanya-tanya sampai kemudian kapan hari itu saya lihat tafsirnya. Jangan pernah dengar doanya Nabi Ismail, ya. Nabi Ismail dalam di Al-Quran itu, Nabi Sulaiman beristighfar kepada Allah. Bunyinya begitu. Dan ini jarang orang istighfar kayak beliau, ya. Ini istighfar yang pede. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi kalimatnya, ya Allah ampuni saya dan beri saya kekayaan yang banyak, ya Allah, ya tidak ada setelah ini orang yang lebih kaya dari saya. Mari istighfar dan rezeki coba. Jadi pede sekali Nabi. Jangan pernah doa begitu. Biasanya orang kalau habis berbahasa istighfar itu kutuk kita kalau bahasanya. Cium tidak ya? Cium nyali sudah kepada Allah itu ya. Diampuni saja sudah alhamdulillah. Nabi Sulaiman minta ampun sekaligus langsung request minta sugih. Ini boleh ditiru. Nah, kalau kata Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya, kenapa ya Nabi Sulaiman bisa doa begitu? Saya setiap baca itu tuh membayangkan kok teko ya Nabi Sulaiman itu. Ceritanya Nabi Sulaiman itu beliau itu lupa berzikir kepada Allah saking senangnya kepada piaraan kuda. Kalau sekarang jangan punya mobil gitu loh ya, mobil, pokoknya hal-hal yang hobi yang saking senangnya membuat kita lupa. Nah, Nabi Sulaiman itu saking senangnya ngerang kuda itu beliau tuh lupa zikir kepada Allah, mungkin lupa ibadah, lupa sholatnya atau apa ya. Nah, akhirnya beliau tuh tobat ke Allah, ya Allah ampuni saya. Cuma dia itu tadi minta disukin. Padahal yang membuat beliau lalai adalah dunia. Coba ya. Nah, kata Imam Fakhrul, kenapa Nabi Sulaiman itu begitu? Kata Imam Fakhrul, Nabi Sulaiman itu ingin menunjukkan kepada Allah, kalau tadi saya itu dunia melalaikan saya, kasih lagi ya Allah. Saya akan buktikan saya tidak akan lalai setelah. Beliau tahu bahwa ya, pahala orang yang hatinya tidak terikat pada dunia, di saat dunia mengelilinginya itu lebih besar, lebih utama daripada orang yang hatinya tidak terikat dunia karena hatinya kalau dunia ini. Coba, ya, betul tak? Orang yang
kelimang dunia itu ada pada dia, tapi hatinya itu ke Allah. Bagus kan? Kalau saya namanya terus kiri terus hati terus gara-gara kiri terus akhir wiritan, ya biasa itu. Nah, Nabi Sulaiman itu tahu utamaannya, afdolnya orang yang dunia pada dirinya, lalu dia tidak sambung ke Allah, dan Allah dan hatinya tetap tersambung. Itu Nabi Sulaiman. Nah, kita hubungkan dengan keutamaan istighfar, bahwa salah satu keutamaan istighfar adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Jadi dengan kalau berharap rezeki susah, gimana cara berdoanya? Paling gampang istighfar. Kalau tidak punya masalah, nggak tahu cara merangkai kata-kata, Tuhan Allah tuh orang yang biasa berpuisi misalnya, sudah istighfar. Perbanyak istighfar, karena istighfar itu tidak apa namanya, min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari setiap kesusahan, dari kesempitan jalan keluar, dari setiap kesusahan itu ketenangan, lalu memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka. Dan kita butuh 3 hal ini. Baik, sudah ada Bapak Ibu sampai 7. Yang nomor 8 itu membersihkan hati. Nah, itu kan tujuan tadi temanya. Ketiga dan ke-9 adalah mendapatkan doa malaikat. Ya, sesuai dengan dalam surah Ghafir ayat 7 bahwa Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'minuna arsha man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang adalah malaikat-malaikat yang di arsy-Nya Allah, yang mereka itu kerjanya adalah memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertobat kepada-Mu. Itu doanya malaikat di arsy-Nya Allah SWT. Kalau kita istighfar, kita mendapatkan istighfarnya dari malaikat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, 9 hikmah tentang keutamaan istighfar. Pertemuan berikutnya insya Allah kita obat yang lain untuk membersihkan. Terima kasih. Kalau tidak, mohon maaf. Kita tutup dengan doa majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.